The Royal Indonesia TV Online Group. Sama ini saya pengen coba pedesnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul-betul juga enak nih. Beda sama mie yang lain. Sedap memang, betul-betul mie sedap. Jadi memang enak. Ini nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Kamu buka puasa di rumah kan, Nak? Ada kesukaan kamu loh. Maaf Bu, aku ada acara kantor. Oh, ya udah. Ibu, buka bareng yuk. Buat rame-rame, kini ada 1,5 liter. Teh pucuk harum, segarkan kebersamaan. The Royal Indonesia TV Online sinergitaskan 4 KPPU, Krimsus Polda Jatim, Divre Bulog Jatim dan Pemkot Surabaya lakukan sidak jelang bulan puasa di Pasar Wonokromo, Surabaya. Kepala Kantor Wilayah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil 4 KPPU Dendi Rahmat Sutrisno bersama Satgas Pangan Jatim, Dirkrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Parman, Kadif Reper Bulog Jatim Ermin, beserta Sekda Kota Surabaya Ihsan, dan stakeholder lainnya tinjau lapangan pantau bahan pokok sembako jelang bulan puasa. Biasanya ambil dari mana, Pak? Ya ambil dari belakang, kan untuk di belakang. Di belakang. Lucy. Bukan Pak Kamto. Oh, Pak Kamto. Ya. Jadi memang sudah 2 mingguan minyak kita tidak masuk di sini. Minyak curahnya masuk tapi harganya tinggi. Dan tidak tinggi ya 17.000. 17. Ya. Sebelumnya berapa, Pak? Biasa? Sebelumnya ya ada 8 juta. Nah, padahal HIT-nya untuk minyak kemasan kita 14.000. 14.000. Ya memang tapi yang jelas ada kenaikan Ya. dan ada kesulitan untuk mendapatkan minyak kita. Ya, itu. Kalau minyak merek lain Mereka ada Bimoli 38. 2 liter. Ya. Berarti jatuhnya 19-an lah ya, 19. Artinya ya masih Stabil harga satu. masih diperlukan minyak kitanya itu Ya. untuk menekan kenaikan harga yang lain. Barang-barang lain, Pak, ada Beras kenaikan gimana, Pak? lain? Beras. Nah, Beras. Beras gimana Pak? Beras timbangannya itu 13 sama 14. Kalau yang kemasan gini 47. 47. Beras bulog masuk, Pak? Ya masuk. Masuk ya. Merek apa, Pak, kalau beras itu? Oh, enggak. Daerahnya dari Nganjuk, dari Probolinggo. Cabai ini berapa, Bu, harganya, Bu? 48 ya? Turun apa naik? Oh, ini turun 2000 hari ini ya? Kalau yang cabai ini merah? 22. Turun apa naik? Biasa ya? Biasanya harganya berapa, Bu? 30 ya? Kalau cabai keriting yang mana? Punya kosong. Oh, udah punya lagi kosong ya? Baik, makasih ya, Bu. Pasarnya sepi, Pak. Gimana, Bu, pasarnya, Bu? Oh, sepi sekali. Sepi, tapi harganya gimana, Bu? Harga ini? Harga ayam murah. Murah ya, Bu? Iya. Berapa, Bu, per kilo? Sekarang. Ya? 28, 28 ya? Ya. Biasanya berapa? 34. 34 ya? Berarti hari ini turun? Oh, sudah 1 minggu.
Sudah 1 minggu ini udah turun ya, Bu? Iya. Kali sepi mangga nom diturun nom, Mas. Oh, dengan Ibu siapa? Umi. Bu Umi. Ya, makasih ya Bu Umi. Mas Irul. ya. Ini naik apa turun, Bu? Turun sekali kemarin sempat 34 Bapak. Tahun baru. Ya, enggak. Kemarin Imlek itu sekarang turun soalnya pasarnya sepi sekali. Ya, sepi ya Bapak pasarnya. Assalamualaikum, Bu Sri. Sampai jam masuk. Siang juga ada Mau nanya-nanya. Ini sampai ke atas 20. Itu sing saya nggih. Iki saking RPH, Bu. Sandung lamur pinten Bu sandung lamur? Sandung lamur 110. 110 ya. 110. Oke. Sing napa niku? Sandung lamur. Ora-ora 110. Nek sing saya Nomor tunggal 120. pas orane gampil apa susah? Oh, gampil sih itu Mas bener ente. Kemahalan ya, Bu ya? Bukan karena kemahalan. Enggak. Yang beli enggak Ke ada. pasar aja enggak ada. Iya, yang liwat enggak ada. Sekarang sampai liwat banyak orang. Kepala Kanwil 4 KPPU, Dendi Rahmat Sutrisno saat diwawancarai awak media pasca sidang, mengatakan ada 2 agenda dalam sidang kali ini, yakni memastikan isu mengenai kelangkaan minyak goreng dan beberapa bahan pokok dalam persiapan menjelang bulan puasa, dan mengecek operasi stabilisasi harga jauh sebelum hari H bulan Ramadan. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Hari ini kami dari KPPU didampingi oleh Bapak Diskripsus Polda Jatim, Bapak Pan, dan ada Kepala Biro Bifre Jawa Timur, kemudian ada juga perwakilan dari perdagangan dan beberapa kementerian lain melakukan tinjauan lapangan. Agendanya memang ada 2. Oh ya, Sekda Kota Surabaya juga hadir. Ya. Oh, siap. Iya, siap. Oke, jadi agendanya ada 2 hari ini. Kita pertama adalah memastikan isu mengenai kelangkaan minyak kita, minyak goreng. Kemudian yang kedua adalah sekalian karena udah kunjungan di pasar serta para stakeholder, kita juga ingin pastikan bagaimana persiapan jelang puasa tahun ini. Karena menurut kami operasi stabilisasi harga ini tidak saja dilakukan pada hari hanya, tapi harus jauh-jauh hari. Sehingga pada hari ini kita bersama stakeholder ingin memastikan kedua hal itu. Yang pertama, nanti setelah saya bergantian dari para stakeholder yang lain, minyak kita memang kondisi saat ini di lapangan belum dijual sesuai dengan HET. Sementara kita ketahui HET adalah 14.000, sedangkan di lapangan dijual kisaran antara 15 sampai 16, karena ada 17, tergantung dari pembeliannya. Tapi yang jelas sudah dijual di atas HET. Kemudian dari sisi pasokan khusus untuk minyak kita, kemasan sederhana minyak kita, ini memang sejak 2 minggu terakhir sudah mulai menurun. Bahkan sekarang para pedagang mengeluhkan kesulitan. Akhirnya larinya ke minyak curah yang dijual juga pasti di atas HET dari minyak kemasan yaitu kisaran 16 sampai 18 ribu per liternya. Nah, apakah ini terkait dengan kebijakan seperti domestic market obligation dan yang lain-lain? KPPU berencana segera memanggil kementerian terkait untuk mengklirkan apa yang terjadi, kenapa minyak kita tidak segera dibawa ke pasar, tidak didistribusikan. Kemudian yang kedua terkait dengan harga-harga, memang kalau volatile food ini ya memang pasti turun naik, apalagi di tengah cuaca seperti ini. Kita lihat memang ada tadi bawang putih, bawang merah memang naik. Memang kalau bawang putih ini memang tergantung dari bagaimana kecepatan realisasi impor kita. Sedangkan bawang merah biasanya terkait dengan
cuaca. Tapi paling tidak yang kita ingin sampaikan misalnya adalah kita tadi mengetahui ternyata pedagang pasar ini sebenarnya tahu betul kapan harga akan naik dan kapan harga akan turun. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini bisa disinergikan dengan teman-teman yang ada di TPID misalnya, atau mungkin di Bulog misalnya, untuk bisa membantu mereka mengantisipasi lebih awal kenaikan-kenaikan tadi. Jadi naiknya udah tahu, turunnya sudah tahu, tinggal effortnya untuk mengantisipasi itu yang memang tidak bisa diserahkan kepada pedagang pasar sendirian. Harus ada kekuatan ekonomi lain, entah itu koperasi, entah itu teman-teman BUMN untuk bisa memberdayakan mereka. Karena stabilisasi harga itu akan sangat efektif kalau pelakunya juga dilibatkan, tidak saja pemerintah. Mungkin itu catatan dari kami. Selanjutnya kesempatan pertama kepada Bang Rizky, monggo Pak. Ya, terima kasih. Kami dari Satgas Pangan tadi bersama dengan stakeholder terkait, KPPU, Bulog, dari Pemda, dan stakeholder lainnya sudah melakukan pengecekan terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad dari KPPU ada fluktuatif harga. Yang naik sekarang yang sangat terlihat yaitu antara lain bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Sedangkan cabai merah mengalami penurunan. Kemudian juga telur itu juga terjadi penurunan harga. Yang menarik mungkin nanti terkait masalah beras juga, karena beberapa waktu lalu Ibu Gubernur sempat menanyakan tentang ketersediaan beras, dan hari ini kita lihat bahwa ternyata di pasar sudah masuk beras produksi dari Bulog ya, dengan harga yang cukup terjangkau, 9.000 sampai 9.500-an harganya, dan ini sebetulnya tersedia untuk masyarakat menjadi pilihan utama, atau jika keberatan terhadap beras-beras premium ini bisa menjadi alternatif pilihan. Ya, untuk lebih jelasnya nanti untuk ketersediaan beras ini nanti dari Bulog sendiri yang bisa menyampaikan. Dari kami menghimbau terkait dengan kenaikan harga-harga, terutama tadi minyak ya yang di atas HET, juga kita temukan adanya penjualan paket. Nah, kami menghimbau kepada distributor mungkin untuk tidak melakukan hal itu kembali. Ke depan kita akan koordinasi dengan produsen dan distributor untuk menanyakan ketersediaan terhadap minyak kita ini di pasaran. Demikian dari kami. Terima kasih. Pak, sanksi tegas dari Polres terhadap yang melanggar seperti apa Pak? Sanksi tegas? Ya, seperti biasa kita akan tindak tegas. Jika kita sudah lakukan sosialisasi ini peringatan, masih kita temukan ada yang menjual di atas HET, akan kita proses seperti biasanya, gitu ya. Proses dalam artian dipidanakan atau ya, dipidanakan. Kita pidanakan. Selanjutnya Bulog, dari Bulog ya. Terima kasih. Kami sampaikan dulu bahwa kami sudah pasok beras Bulog dalam bentuk kemasan 5 kilo. Kalau untuk di Surabaya ini sudah ada sekitar 5 pasar tradisional ya kami pasok, dan seluruh di Jawa Timur sekitar 100 pasar Pak kami sudah pasok. Dan alhamdulillah saat ini stok kami ada sekitar 70.000 ton. Itu sangat cukup untuk apa? Sangat cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan pada saat ini sampai dengan persiapan untuk bulan puasa. Stoknya cukup. Pak, tadi ada salah satu pedagang yang katanya untuk beras Bulog sendiri masih kesulitan Pak. Yang ada Pak, hanya yang premium tadi itu. Tidak, jadi kami saat ini sudah menyiapkan juga dalam bentuk kemasan 5 kilo yang standby terus di gudang. Iya. Dan dari itu kami langsung supply ke pasar, termasuk kami akan mencoba setiap pasar itu ada stokis. Jadi pedagang-pedagang di pasar itu kalau dia habis tinggal ngambil di stokis di depan. Tidak kesulitan itu. Jadi ketersediaan bisa kami jaga. Aman. Menjelang bulan Ramadan ini aman ya Pak? Aman. Oke. Baik.
terima kasih loh. Ya, sebelum ke Pak Sekda, satu lagi catatan bahwa Kanwil 4 KPPU sudah mengusulkan adanya penyelidikan inisiatif penyelidikan terkait dengan praktek tying tadi, karena itu juga terjadi di Yogyakarta dan di banyak kota, dan kita ingin ada efek jerah buat para pelaku khususnya yang dalam kategori pelaku menengah besar. Selanjutnya dari Pemkot Surabaya mungkin bisa cerita apa persiapan yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman, karena saya dengar Pemkot Surabaya cukup proaktif mengolah database, memforecast kapan naik, kapan turun, sehingga ada langkah-langkah yang lebih terukur untuk melakukan stabilisasi harga. Monggo Pak Sekda. Terima kasih Pak. Ini memang kelangkaan ini kan memang secara periodik itu muncul ya Pak ya. Nah apalagi kemudian sekarang dengan persiapan Ramadan dan segala macam. Nah ini insya Allah dengan beberapa waktu ini selain dengan kami dibantu dengan Bulog dan segala macam, kita juga ada Pak Wali itu punya kebijakan kerjasama dengan beberapa daerah yang penghasil. Jadi untuk telur, untuk beras dan macam-macam itu kita juga bekerja sama dengan daerah-daerah dekat kita, dengan Gresik, dengan Probolinggo, dengan Blitar, dengan beberapa itu. Nah ini mungkin bisa saling membantu. Dan kegiatan yang operasi pasar Pak, ini juga sudah seminggu 2 minggu ini sudah berjalan. Mudah-mudahan nanti bisa segera normal, dan ini bisa di masyarakat menjadi lebih ringan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sekda, terima kasih teman-teman jurnalis, terima kasih Pak Diskrimsus, teman-teman Pak Bulog, serta dari jajaran yang lain. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini punya nilai ibadah dan bisa ditindaklanjuti dengan langkah-langkah lebih konkret. Sekian dari saya, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang anak buahnya Bapak jadi apa namanya, kafir.